Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Halo, Shalom. ya. Kami sangat berharap Bapak Ibu semua sehat-sehat. Ya, diskusi saya bersama Bram Sianto saat ini adalah lanjutan dari episode 2, Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena tujuan podcast kami adalah untuk menguji setiap doktrin dan demi menghargai pihak yang bertanya, maka kita akan diskusikan setiap pertanyaan penting itu sampai selesai. Kita langsung lanjutkan. Ya, silakan Pak Bram. Baik, Pak Jo. Ya. Ya, setelah mereka kutip kitab Keluaran 25, mereka juga kutip 2 Samuel 6 ayat 7. Dia bilang begini, Usa mengulurkan tangan ke tabut perjanjian, maka murka Tuhan bangkit ke Usa. Maka Usa mati dekat tabut. Itulah bukti tabut perjanjian itu suci, tidak tercemar. Bunda Maria juga tidak tercemar. Bahkan lebih suci, sudah dijaga dari dosa asal, sehingga layak membawa firman Allah dalam kandungannya yang kelak akan jadi manusia. Itulah bukti Bunda Maria tabut perjanjian. Itu posisi teologis yang diambilnya dari membaca 2 Samuel 6 ayat 7. Menurut saya, Pak, pengajar yang berpendapat teologi begitu ialah penderita semiotika kronis. Penderita kronis ya. Ya. Iya. Di sini saya pakai istilah kronis. Kenapa Pak pakai istilah kronis ini? Ya, karena berarti belum mengerti apa yang mereka sering baca di Alkitab. Mereka membicarakan kesucian tabut perjanjian yang dibuat dari emas murni itu seolah suci sendiri atau seolah tidak pernah dicemari oleh apapun. Memang ya, yang bisa pegang dan angkat tabut perjanjian itu hanya orang Lewi. Kan di dalam Alkitab dicatat begitu. Tentara Israel bernama Uza, bukan Lewi, adalah contoh yang disebut tadi sama mereka. Betul, mati karena menjamah tabut perjanjian padahal bukan tugasnya. Tapi 1 Samuel 5 ayat 2 mencatat tabut Tuhan juga pernah dijamah tentara Filistin, tapi tidak mati. 1 Samuel 5 ayat 2. Baik. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. 1 Samuel 5 ayat 2. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Wah. Ya. Nah. Diletakkan di sisi Dagon ya. Iya. Apa bisa bayangkan? Iya. Orang Filistin pegang-pegang itu tabut perjanjian. Iya, diangkat ke Dagon, ke kuilnya. Ditaruh lagi di dalam kuil Dagon. Untuk Allah kita yang maha suci, itu najis tidak? Itu najis tentunya. Ya, tercemar bukan? Ya, cemar. Sangat kan? Ya, sangat cemar. Bukan hanya tercemar. Jadi kalau definisi tidak cemar, tidak pernah dijamah selain Lewi. Di sini kita lihat tabut ternyata sudah dijamah sama Filistin. Menurut Bapak? Iya. Apa itu artinya kalau begitu? Menunjukkan bahwa tabut itu tidak suci dengan sendirinya. Ya. Tapi oleh hadirat Tuhan kan? Ya. Semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Ya. Tapi di sini saya nggak mau pakai entitas Tuhan lagi ya. Oh iya. Saya katakan itu semua terjadi oleh hadirat dan izin Yesus gitu. Kenapa atas izin Yesus, Pak Bram? Ya, karena YHWH itu adalah Yesus 100%. Gitu. Bukan Yahweh? Bukan, cara baca YHWH itu bukan Yahweh. Bukan Yehova? Bukan juga. Bukan juga. Bukan. Cara baca YHWH itu adalah Yesus. Gitu. Oh gitu. Jadi bukan Yahweh, bukan Yehova juga. Bukan. Tapi orang saksi Yehova meyakini cara bacanya adalah Yahuwah. Ya.
Jadi tampaknya memang Pak Jo perlu juga bikin kajian nih, Ah, ya, mengenai nama, cara baca YHWH itu, supaya orang saksi Yahova juga mengerti. hmm, Dan umat Islam juga perlu mengerti ini, karena iya. dalam konteks agama samawi, Islam itu sama seperti Yahudi, Pak. Oh iya, nanti Hmm. kita akan buat, Pak. Tapi hari ini kita fokus dulu menguji doktrin Maria. Sudah dijaga dari dosa asal nih. Ya, oke. Tafsir mereka mengenai Maria dijaga dari dosa asal itu keliru, Pak. Di mana kelirunya itu, Pak ya? Karena Allah sendiri kan melalui Nabi Musa dan Iya. rasul-rasul kita semua berkata bahwa manusia itu adalah orang yang sedang menjalani hukuman mati. Itu Hmm, Adam ini semua adalah orang yang menjalani hukuman mati. orang yang berdosa. Iya. Ya. Dan karena hukuman mati atas dosa itu tidak bisa dibatalkan, itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia supaya manusia yang berdosa itu disucikan oleh darahnya. Kan itu teologinya Kristen. Iya. Ya, Berarti kalau Maria itu sudah dijaga dari dosa asal, benar-benar salah berarti. ya. Itu teologi gonjang-ganjing kan. Iya, iya. Di satu sisi kalau kita tanya sama orang Kristen nih, jangan katakan hanya Katolik, Iya. Protestan pun akan menjawab sama, Ortodoks semua akan. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Pasti dia jawab, karena dia tidak bisa membatalkan hukumnya sendiri. Itu sebabnya dia harus datang sendiri ke dunia untuk selamatkan manusia. Kan begitu. Tapi di sini dia bisa berkata Maria itu sudah diluputkan dari dosa asal. Ini kacau nggak? Artinya, Jadi kalau pendapat mereka seperti ini kan mengecualikan Maria. Ya ini bukan teologi sekedar sholat kira-kira iya, lagi, ini sholat kira-kira. tapi sudah teologis suka-suka hati. Suka hati ya, Iya, untuk pembenaran pendapat mereka. iya. Tapi bagaimana dengan nubuat seorang wanita akan melahirkan anak yang meremukkan kepala ular di Kejadian 15 itu, Pak? Justru sebenarnya menunjukkan ketidakmengertian mereka tentang teks dan konteks nubuat. Sebagai pembanding, Sarah itu Iya. memang melahirkan satu anak yang sudah dibuatkan, anak perjanjian itu Ishak. Ishak, ya. Ya, jadi bukan Iya. perempuannya. Nah, tolong buat lebih jelas, Pak. Apa maksud Anda ini? Memang ada nubuat tentang seorang perempuan akan melahirkan anak. Tapi tidak ada nubuat tentang perempuan yang akan melahirkan itu. Di mana perempuan itu akan lahir, apa yang akan terjadi setelah dia melahirkan dan segala macam kan tidak ada. Iya, Tetapi tidak ada. tentang anak yang dilahirkan itu ada dan banyak. Iya. Saya sebutkan begini, dalam catatan saya buka nih. Yesaya 7 ayat 14, tolong Bapak baca. Ya, Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini. Iya. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, akan dinamakan Immanuel. Ya, itu pertama tentang nubuat anak yang akan dilahirkan itu. Bukan perempuannya yang dinubuatkan. Bukan. Yang kedua, ada lagi Mika 5 ayat 2. Bapak boleh baca? Mika 5 ayat 2 dikatakan, Hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, darimu akan lahir seorang yang akan memelihara Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Ya, di sini disebutkan bahwa anak yang akan dilahirkan di Bethlehem itu sudah ada sejak purbakala. Nah, ini bukan perempuan lagi ya? Bukan perempuan itu yang dinubuatkan, tapi anak yang dilahirkan perempuan itu sebenarnya sudah ada sejak purbakala, gitu ya. Dan pada waktu itu kan mereka penduduk Nazaret. Iya. Lalu waktu hamil bunting itu keluar surat dari Herodes
memerintahkan seluruh penduduk kembali ke kampung halaman. Iya. Maka mereka kembali ke Nazaret. Bethlehem. Bethlehem, ya. Karena si Yusuf itu berasal dari sana. Bethlehem, ya. Bayangkan tuh, seorang wanita lagi bunting dalam perjalanan, pasti berat buat Maria. Iya. Tapi kalau kita melihat ini, kita tahu ternyata Allah sendiri yang mengatur semuanya. Dengan itu kita lihat lagi di sini satu nubuat tentang Herodes keluarkan lagi surat. Iya. Perintah membunuh anak umur 2 tahun ke bawah. Iya. Setelah keluar perintah itu, apa yang dilakukan Maria dan Yosef? Lari kan mereka lari ke Mesir kan? Ke Mesir mereka lari ya. Ternyata itu pun terjadi karena sebelumnya telah ada nubuat di Hosea 11. Bapak baca 11:1. Iya, dikatakan di sini Hosea 11 ayat 1. Hosea 1 ayat 11. Kukasihi dia, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi artinya jauh sebelum peristiwa itu terjadi telah ada sebuah nubuat. Iya. Ya kan, Pak? Di Hosea sudah genap 3. Yang keempat, ternyata keluarnya surat Herodes untuk membunuh bayi umur 2 tahun itu pun menggenapi nubuat juga. Yeremia 31 ayat 15 itu begini. Terdengarlah ratap tangis yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya dan tidak mau dihibur sebab tidak ada lagi. Itu di Matius 2 ayat 18. Artinya ada nubuat tentang akan terjadi ratap tangis karena anak-anak yang dibunuh-bunuhin. Iya. Jadi waktu turunnya surat Herodes itu banyak orang mati dibunuh-bunuh. Memang di situ terjadi ratap tangis. Iya. Tapi Yesus kan lolos karena sudah dibawa ke Mesir. Mesir ya. Sampai di situ sudah 4 nubuatnya, bukan? Iya, yang digenapi. Setelah Herodes mati, ini ada dalam catatan Matius 2 ayat 23. Iya. Malaikat datang kepada Yusuf di Mesir. Dia bilang, Yusuf, itu Herodes yang mau membunuh Yesus sudah mati. Setelah mendengar itu mati, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus pulang ke Nazaret. Nah, ternyata itu pun menggenapi nubuat juga kan? Iya. Apa nubuat yang digenapi di situ? Ya, bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Iya, supaya dia disebut orang Nazaret. Itu nubuatnya. Jadi di nubuat sebelumnya supaya dia disebut orang Nazaret. Maka bergelarlah dia orang Nazaret. Itu alasannya. Ya, nubuat semuanya. Maleakhi 3 ayat 1. Tolong Bapak baca. Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan. Ya. Dikatakan seperti ini. Lihat, aku menyuruh umatku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ya, di sini dikatakan ada satu malaikat yang diperjanjikan akan datang. Mempersiapkan jalan akan datangnya si aku. Si aku itu siapa? Tuhan. Yesus. Ya, YHWH akan datang. Tapi dia kirim seseorang malaikat dalam perjanjian untuk datang mempersiapkan. Sampai di situ sudah berapa? Sudah ada 6. 6. Sudah ada 6. Jadi daftar nubuat ini tentang anak yang dilahirkan itu masih bisa dipanjangkan. Tapi tentang perempuan itu tidak ada. Artinya gini loh. Kalau seseorang itu mengaku Yesus atau orang yang diurapi atau mengaku Mesias, tapi nubuat-nubuatnya tidak genap terjadi kepada dia. Bisa jadi kan ada orang anak lahir di Bethlehem. Iya, tapi bisa. Banyak orang lahir di Bethlehem. Tapi dia tidak menggenapi akan disebut dari Mesir kupanggil. Iya. Betul tidak? Betul. Bisa jadi orang dari Bethlehem pindah ke Nazaret, tapi tidak menggenapi dia untuk tinggal di Nazaret. Ya, tentang ini Maleakhi 3 ayat 1 bahwa nanti dia akan di dalam kelahirannya akan datang seorang dia orang Nazaret perjanjian gitu yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Iya. Jadi nggak bisa
dipalsu-palsu. Tidak bisa dipalsukan ya. Ya, itulah bukti yang masuk akal bahwa yang dinubuatkan itu adalah Yesus, Ya, bukan perempuan. bukan perempuan. Tapi mereka berpendapat gini, Pak. Mereka kan berpendapat bahwa Maria tabut perjanjian baru ada di kitab Wahyu. Ini menjadi bukti bagi mereka menurut pemahaman mereka, Pak. Ya, itu sih bertele-tele. Betul ya, Pak ya? Ya, yang mereka lakukan itu menafsir-nafsirkan. Itu bukan sola scriptura, tapi tafsir bertele-tele, Pak. Ya, baik. Coba kita dengarkan video ini. Lanjut. Di 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10, Dik. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Maka ia mati di sana di hadapan Allah. Terpujilah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. 1 Tawarik 13 di ayat 9 sampai 10 itu suatu catatan lain mengenai Musa dan tabut. Supaya Allah tinggal dalam tabut Bunda Maria. Berarti Bunda Maria harus dikandung tanpa dosa. Disinilah untuk orang-orang Protestan itu berpendapat sebaliknya. Gak bisa masuk akal itu namanya. Dalam 1 Tawarik bab 15 dan 16. Kita buka dulu. Judul perikopnya apa, Dik? Yang 15 dulu. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Oke, yang 16-nya apa? Nyanyian pujian Daud. Oke, clear. Nyanyian pujian Daud. Ini berkaitan mengenai ayat-ayat yang menunjukkan penghormatan yang luar biasa yang dimiliki orang Yahudi untuk tabut. Penghormatan itu juga bisa diberikan untuk jubah, nyanyian, kecapi, simbal, bahkan trompet. Tadi ada nyanyian Daud Dik di bab 16-nya, Dik. Iya, Om. Nah, itu dihormati, Bos. Itu hanya dulia. Konteksnya dulia. Tapi untuk Bunda Maria hiperdulia. Kelar sampai sini. Kelar Romerik. Oke, mantap. Di Lukas 1 ayat 39, Dik. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Bunda Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Demikianlah Injil Tuhan. Sekarang 2 Samuel bab 6 ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale sampai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang berkata di atas kerubim. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ini suatu tipologi yang sangat mencolok ini. Tipologi yang mencolok ini mengenai Bunda Maria dan juga suatu tabut yang digambarkan oleh Samuel, di mana oleh Lukas itu digarisbawahi mengenai realita Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru yang tak bercelah. Dalam ayat-ayat tersebut inilah Bunda Maria atau tabut itu bangkit. Bunda Maria itu pergi. Kalau tabut itu bangkit, Daud itu bangkit dan pergi ke tabut. Kalau Bunda Maria pergi, inilah adanya suatu kesejajaran atau tipologi yang jelas antara tabut perjanjian lama dan tabut perjanjian baru. Itu loh saudaraku Joy dan Bram. Diperhatikan ayat-ayat, kamu kan berpatok sola scriptura. Lah ini ayat-ayat kamu kemana kan Joy, Bram?
Lanjut Dik, Lukas 1 ayat 41 Dik. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya tipologinya 2 Samuel bab 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikael, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Perhatikan, Yohanes Pembaptis itu kan melompat kegirangan di dalam rahim Santa Elizabeth. Sedangkan Raja Daud itu juga melompat kegirangan di hadapan tabut. Berkaitan apa itu? Melompat kegirangan. Melompat kegirangan itu sama itu. Daud itu melompat kegirangan di hadapan tabut. Sedang Yohanes Pembaptis di dalam rahim Santa Elizabeth juga melompat kegirangan. Karena Bunda Maria itu terisi oleh firman Allah. Dan Bunda Maria itu bebas dari dosa. Kelar sampai sini, Bram sama Joy, ini ayat ini harus kamu ulikin. Tak literasi nih, biar kamu belajar juga. Lanjut dalam Lukas 1 ayat 43, Ligori. Oh ya, sebentar. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tipologinya Ligori dalam 2 Samuel bab 6 ayat 9. 2 Samuel bab 6 ayat 9. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Joy, Bram, baca lagi. Puji Tuhan kamu aku respon di YouTube, jadi kamu juga bisa baca literasi kami. Lukas 1 ayat 43 itu mempunyai tipologi atau kesejajaran dengan 2 Samuel 6 ayat 9 mengenai bagaimana Bunda Maria atau tabut Tuhan bisa datang kepadaku. Konteksnya sama itu. Itu adalah hak istimewa yang kudus, saudaraku. Dan Bunda Maria, Bunda kita, itu ingin datang kepada kita dan membawa kita kepada Yesus. Bunda Maria itu bundanya orang Katolik dan Ortodok kanonik. Nah, Lukas 1 ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya Ligori 2 Samuel bab 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang terakhir di Ligori 1 Tawarik bab 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ligori dalam Lukas 1 ayat 56, 2 Samuel 6 ayat 11, dan juga 1 Tawarik 13 ayat 14 kaitan apa Ligori? Tabut perjanjian tinggal 3 bulan di... Yes, clear, ya cukup. Itu kliknya di situ, poinnya di situ. Dari 3 ayat ini semua mengatakan tinggal 3 bulan.
Dor, baca kitab suci mana sola scriptura solaria kamu? Kalau kamu menyangga Elia Miron bisa. Dia nggak menunjukkan ayat, kamu nyangga kita tak bantai kau. Tak kulit ini ayat-ayat ini. Kamu interpretasi ngawur kamu tuh. Joy sama Bram ini. Ngawur total. Ya, kita sudah dengar videonya kan? Ya. Ya. Semua ayat yang mereka kutip hanya mengatakan dan menjelaskan tabut perjanjian itu suci, tapi tidak ada yang mengatakan Maria itu Bunda Allah dan tabut perjanjian. Iya betul. Tabut perjanjian baru. Dia kutip 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10, dia bilang Uza pegang tabut dibunuh sama Allah, tanda tabut itu suci, itu betul. 1 Tawarik 15 dia baca tabut dipindah ke Yerusalem, lalu Daud menari-nari di hadapan tabut, itu tanda tabut itu suci. Ya betul. Lalu dia kutip lagi 1 Tawarik pasal 16, nyanyian Daud menghormati tabut karena tabut itu suci, itu betul. Daud menari ya. Tetapi kan tidak ada di sini mengarah kepada atau menyebut Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang suci itu. Saya teruskan tadi dari yang mereka presentasikan, kan mereka juga mengutip 1 Lukas 39 ayat 34. Maria bangkit untuk pergi mengunjungi Elizabeth. Lalu mereka bilang bayi di dalam perut Elizabeth bangkit gembira karena melihat Maria. Ya. Lalu dikutip lagi 2 Samuel 6 ayat 29. Daud bangkit yang dalam peristiwa tadi. Iya, tabut itu karena dibawa ke Yerusalem, lalu dia menari-nari di hadapan bait. Bangkit ini, dari kata bangkit ini kemudian dia tafsirkan itulah bukti Bunda Maria suci bebas dari dosa. Jadi rupanya dia itu karena ada 2 ayat yang mengatakan bangkit, dia sebut itu paralel, itulah buktinya bahwa dia sola scriptura. Ini kan keliru. Iya ya. Ya, jadi ini lagi. 1 Lukas 5, Lukas 1 ayat 56, Maria tinggal bersama Elizabeth 3 bulan lamanya. Dia pergi ke tempat si Elizabeth, tinggal bersama Elizabeth. 2 Samuel 6 ayat 11. Waktu tabut itu dibawa, tinggal di rumah si Obed 3 bulan. Baru 1 Tawarik 13 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut tinggal di rumah Obed. Nah, karena ada 3 bulan, 3 bulan, maka dia bilang itulah bukti Maria adalah tabut perjanjian baru. Ini lucu. Itu teologi cocok logi. Iya betul. Memang saya melihat ini mereka sangat berusaha mencocok-cocokkan, Pak. Tabut perjanjian yang dibuat dari kayu itu adalah benda mati, Pak Jo. Iya betul. Sekalipun dilapis emas, tetap itu benda mati. Jadi Daud melompat gembira bukan karena benda mati, tapi karena hadirat Allah yang hadir di situ. Tabut itu datang, berarti kan hadirat Allah datang. Yang membuat dia bergembira tabutnya atau Allahnya? Ya tentunya Allahnya. Hadirat Allah itu. Iya. Jadi Yohanes yang melompat gembira di dalam perutnya Elizabeth itu apakah karena melihat Maria atau karena melihat Yesus yang di dalam? Karena Yesus yang ada di rahimnya Maria. Iya. Seandai perempuan itu adalah Mirna atau Marta, Yohanes akan tetap bergembira karena dia bergembira demi Tuhan yang mengutus dia. Iya. Dia tidak diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mirna atau untuk Maria, bukan? Atau untuk Marta. Betul. Ya, situ mereka. Disitulah mereka kelirunya. Ya, itu juga pendapat saya, Pak. Menurut ucapan Yesus di Matius 17 ayat 2, Yohanes Pembaptis adalah inkarnasi Elia. Ya, itu dia, Bapak.
Itu Hmm. itulah nabi malaikat perjanjian itu Hmm. yang diperjanjikan akan datang, akan dibangkitkan, itu Elia kan. Hmm. Nah sekarang jadi gimana? Kalau diteruskan ke ayat lain, ini yang mereka kutip hasilnya akan tambah memperlihatkan kesesatan mereka. Ya, Perlu nggak diterusin? ya, kita teruskan saja, Pak. Soalnya ada satu bagian penting yang menurut mereka jadi bukti kuat bahwa Maria tabut perjanjian baru. Oke, kita terusin ya Pak. Saya pakai gini aja ya. Ya. Oke, silakan perdengarkan videonya supaya kita lihat. Oke, kita akan baca Wahyu bab 11 ayat 19 nih, Gori. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Coba kita akan lihat perbandingannya. 2 Makabe 2 ayat 7 deh. 2 Makabe 2 ayat 7. Sebentar, Dia nggak ada Makabe ya, Dek. Kitabnya dia kan hanya jumlahnya berapa, Dek? 66. Oh, jabang bayi, telur goreng, telur godok. 66 ya. Oh, tak kira 73, Dek. Kasihan, Oke. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikan konteks dalam Wahyu bab 11 ayat 19 dan juga 2 Makabe bab 2 ayat 7 itu mengenai tabut perjanjian lama yang tidak terlihat selama 6 abad. Ya, selama 6 abad. Sekarang akhirnya terlihat juga di surga. Disinilah orang-orang Yahudi akan sangat takjub berkaitan hal tersebut. Orang Yahudi takjub itu. Tapi untuk Yohanes sang rasul terkasih, hal itu diabaikan. Hal itu diabaikan. Karena Yohanes, kenapa mengabaikan? Karena Yohanes itu menggambarkan perempuan. Perempuan berselubung matahari dalam Wahyu 12 ayat 1. Baca deh. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Yahudi itu takjub. Yohanes gak takjub, biasa. Karena Yohanes sudah tahu bahwa tabut itu yang baru akan nampak. Perempuan itu berselubung matahari. Menekankan siapa Yohanes itu? Bunda Maria. Sebagai tabut perjanjian baru. Dan tabut perjanjian baru itu sangat-sangat layak untuk diperdulia kita. Baik dihormatin maupun dipuji. Sangat layak. Kamu Bram sama Joy gak perlu. Kamu anti dikomarianisme kamu. Hanya bisa menghujat, bermain cocokmologi ayat. Baik, kita sudah dengar Pak. Melalui isi kitab Makabe itu, bukankah di situ mereka berhasil membuktikan Maria sebagai tabut perjanjian baru? Tidak. Itu bukan sola scriptura, itu sola kira-kira juga. Bisakah Anda jelaskan secara jelas itu Pak? Kenapa itu bukan sola scriptura? Kan dikatakan oleh mereka tabut perjanjian tidak terlihat sejak ditaruh dalam gua oleh Nabi Yeremia. Selama 6 abad kemudian baru terlihat di sorga.
oleh Rasul Yohanes. Itu membuat Yahudi takjub. Itu pernyataan teologisnya mereka kan? Iya. Di mana ada skriptura bahwa Yahudi takjub. Padahal Yahudi pun tidak percaya kitab Wahyu. Ngarang kan? Makanya ngarang sekali. Menurut saya sih ini kan kitab perjanjian lama. Di bagian itu Bapak nggak usah siksa mereka. Oke. Saya yang siksa aja. Supaya Bapak jangan membela saya. Karena kan orang yang Bapak wawancara ini seseorang yang bukan Tritunggal. Tapi Bapak kan masih berlatar belakang Tritunggal. Iya. Jadi kalau Bapak mau emoticon sedikit yang memang jelas. Tapi jangan disiksa mereka. Saya yang siksa mereka. Saya masih bisa tambah. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi bagaimana, Pak? Jadi diartikan oleh mereka bahwa tabut itu telah pindah ke sorga, naik ke sorga. Oke, mari kita lihat bagaimana sebenarnya yang asli ini ya menurut skripturanya. Oke. Bapak baca di Keluaran 25 ayat 9. Jadi saya bacakan, Pak ya. Yes, tolong. Keluaran 25 ayat 9 berkata begini, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Buatlah itu sesuai dengan contoh yang kutunjukkan. Iya. Artinya YHWH telah menunjukkan contoh bukan? Iya kan? Sudah. Iya. Iya. Jadi artinya Musa telah diperlihatkan contoh oleh YHWH. Ini YHWH sendiri yang menunjukkan. Tidak dikatakan yang telah ditunjukkan malaikatku. Tapi dikatakan seperti yang telah kutunjukkan. Jadi artinya semua benda tadi, kemah suci, tabut perjanjian, itu sudah ada benda aslinya. Jadi yang di sorga yang dilihat Yohanes itu bukan yang di bumi pindah ke sana, tapi itulah benda aslinya yang ditunjukkan. Berdasarkan contoh itulah yang dibuat oleh Musa. Itu artinya. Jadi mereka telah keliru memahami itu, Pak. Enggak benar teologinya mereka. Iya. Jadi bagaimana dengan perempuan berselubung matahari yang di Wahyu 12 ayat 1, Pak? Oke, saya klarifikasi dulu yang tadi ya. Intinya faham mereka tentang tabut perjanjian itu telah keliru jauh. Tabut yang di sorga itu bukanlah yang di bumi pindah di sana. Topik tentang di mana ke tabut perjanjian itu memang sebuah topik yang kita nggak diskusi. Karena memang tidak ada skripturanya dikatakan di mana. Tidak juga dikatakan pindah. Tapi kalau kita sekali lagi bicara tentang yang dilihat Yohanes itu memang benda asli yang ada di sorga dan sejak semulanya. Itu clear kan, Pak? Baik. Nah sekarang bagaimana dengan perempuan berselubung matahari yang di Wahyu 12 ayat 1 itu? Oke. Dalam konteks pesan tersandi, sebenarnya itu satu lapisan rahasia, lapisan pesan rahasia dari Allah tentang yang sedang dan yang akan terjadi menuju akhir zaman. Itu. Saya sih mengerti isi pesan di situ, tapi menurut saya tidak tepat waktu dan konteksnya untuk disingkapkan sekarang. Kita akan lakukan itu di sesi yang berikut saja. Kenapa ditunda, Pak? Karena untuk menyingkap pesan tersandi itu sulit ya. Dibutuhkan banyak skriptura. Bila disingkat maka akan terdengar seperti tafsir juga. Bila dilakukan sekarang maka video ini akan jadi amat panjang. Jadi kita harus bikin sesi yang lain. Jadi, saya gambarkannya gini. Kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan. Ya. Kitab Musa adalah kitab terus terang. Kejadiannya sudah nyata, bahasanya juga terus terang. Iya.
Nah, memahami kitab Musa aja ini mereka belum beres. Bagaimana mau bicara tentang kitab Wahyu? Nanti kalau kita bicarakan kitab Wahyu sekarang dan tidak berangkat dari fondasinya, kita langsung di atas, kita juga jadi cenderung kayak nafsir gitu. Tapi jelas bahwa kitab Wahyu, kitab Ayub, itu membutuhkan teknik atau cara membaca yang berbeda. Jadi ini punya spesifikasi. Memang pesan-pesan tersandi itu semuanya. Iya. Jadi menurut saya sih kita akan tiba di situ, tapi tolong adakan satu sesi khusus untuk pembacaan kitab Wahyu nanti. Oke. Gitu lebih baik. Oke, Pak Bram. Oke. Jadi sebab mereka mengatakan surat Yeremia yang di kitab Makabe. Ini di kitab Makabe kan mereka tadi kutip kitab Makabe. Makabe, ya betul. Ya. Sebagai bukti Maria adalah tabut perjanjian baru, maka itu sajalah yang kita tanggapi sekarang agar publik menilai. Baik. Sekarang kan diskusi ini harus fokus ke situ dulu ya. Pertanyaan penting di sini adalah siapakah perjanjian baru itu? Itu kan sebenarnya temanya. Maria kah? Saya katakan bahwa tabut perjanjian baru itu adalah kita, diri kita ini sekarang. Itu pertanyaannya, siapa sebetulnya? Kita harus melihat itu dari penjelasan Nabi aja supaya kita jangan ribut gitu. Jadi apakah ada Nabi yang menjelaskan siapa tabut perjanjian baru itu, Pak Bram? Ya, kita harus lihat itu. Jangan kita bertengkar dengan tafsir nih. Saya ajak Bapak buka Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, tolong Bapak baca. Dikatakan seperti ini, ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat selanjutnya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Oke. Di dalam skriptura awal, di dalam kitab Musa, ini si YHWH, ada satu pribadi yang bernama Aku YHWH, memberi perintah kepada Musa, katakan kepada Israel, aku di dalam skriptura yang awal di kitab Musa, si YHWH memberi perintah kepada Musa. Dia bilang, Musa, aku mau tinggal di antara kalian. Syaratnya tolong bangun kemah suci, kemah pertemuan. Di situ aku akan diam. Kamu bangun juga tabut perjanjian. Di situ akan kutaruh hukumku. Itu kan? Jadi artinya dia mau tinggal di dalam komunitas kita, bersama kita, dia perlu tempat itu. Nah, di sini kemudian beberapa tahun kemudian dia kembali berkata, ini kan pribadi yang sama yang ngomong. Dia bilang kepada Yeremia, Yeremia, tolong sampaikan kepada umatku. Aku akan bikin perjanjian baru. Perjanjian baru jelas loh di situ. Perjanjian baru. Bukan lagi seperti perjanjian yang pernah aku bikin dengan nenek moyang mereka. Tapi di dalam perjanjian baru ini, aku akan tulis hukum itu di dalam batin mereka. Dulu di luar, sekarang hukum itu ditulis, yang dulu ditulis di batu, sekarang ditulis di dalam hati kita. Batin kita. Dulu ditaruh dalam peti, sekarang di dalam diri kita. Berarti tubuh kita ini tabutnya, bukan?
Apakah menurut Bapak masih dibutuhkan penjelasan lebih panjang lagi tentang itu? Ya, saya sudah jelas menurut saya ya. Tapi bagaimana dengan tubuh yang Pak Bram artikan tabut? Adakah Nabi yang secara terang benderang menerangkan bahwa tabut perjanjian baru itu adalah tubuh kita? Ada? Ini bukan tafsir Pak Bram kan? Bukan? Nah, itu penting bagi kita. Ya. Iya. Jadi supaya jelas untuk semua umat Kristen, bukan juga demi Katolik ya, tapi juga semua Ortodoks, Yahova, Protestan dan yang lain ya, dan semualah Kristen agar tidak bimbang dan mendua hati, Pak. Oke. Bentar, Pak. Saat saya mengatakan tubuh kita inilah tabut perjanjian baru, itu bukan tafsir saya, tapi 100% memang ada tertulis di Alkitab. Ya, bisa buktikan Pak? Ya tentu. Saya akan perlihatkan kepada Bapak sejumlah skriptura yang secara terang memimpin kita kepada pengertian bahwa tabut tubuh kita ini adalah tabut. Oke? Baik. Sekarang Bapak baca Yohanes 8 ayat 17. Dimulai dari situ dulu. Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17. Baik. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ya, itu inti yang saya butuhkan dari ayat itu. Artinya supaya Bapak tahu, kalau kita berselisih, ini kan Bapak lagi menggugat saya bahwa apakah tabut itu bisa diartikan tubuh kita kan? Ya, betul. Saya mau tunjukkan dulu dasarnya bahwa untuk menjadi hakim di antara kita berdua, saya dan Bapak sekarang, harus ada saksi kan? Iya. Seperti tadi kan? Oke. Jadi saya harus bawakan dua saksi yang mengatakan bahwa tubuh itu adalah tabut. Begitu cukup kan? Cukup. Oke, sekarang Bapak baca lagi Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Betul. Saya lagi buka lagi Bilangan 35 ayat 30. Bilangan 35. Ya, saya bawa dari perjanjian baru, saya tunjukkan juga dari bawah perjanjian lama. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Iya, oke. Tapi kalau hanya satu orang saksi saja, tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Oke, yang saya butuhkan dari situ, satu saksi, satu kesaksian nggak cukup. Itu katanya kan? Iya. Sekarang baca lagi Ulangan 17 ayat 16. Saya bacakan Ulangan 17 ayat 16. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Ya. Atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kita berselisih, apakah dalam perkara pembunuhan, apakah dalam perkara pertengkaran, pencurian, segala macam perselisihan, tentu termasuk dalam perselisihan teologis. Kalau kita berselisih, harus ada dua saksi. Harus ada dua saksi. Ini yang saya mau bawa kepada Bapak. Baik. Ya, kita penuhin ini patokannya. Sekarang saya bawa kepada Bapak dua saksi yang mengatakan itu. Baca Keluaran 25 ayat 8. Ya, baik, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepadamu, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Dari pembacaan itu, berdasarkan skriptura itu, Allah membutuhkan tempat. Dia bilang, buatlah tabut, buatlah kemah, disitulah aku akan diam. Jadi kita semua orang. Iya. Ribuan kan, jutaan kan orang Israel. Iya. Aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Buatlah kemah, disitulah aku akan tinggal. Buatlah tabut, disitulah hukumku akan kubuat. Iya. Jadi dua, satu Allah yang dari sorga yang masih belum menyatakan diri, Allah yang ada roh, menyatakan dia butuh tempat. Dia butuh wadah, dia butuh tabut. Yesus yang lagi di bumi, Allah yang ada di bumi itu yang sedang jadi manusia berkata bahwa roh memang membutuhkan tabut. Ada dua saksi ini, ada dua yang berkata seperti itu. Itu tafsir saya bukan ketika saya mengatakan kita adalah tabut atau kita adalah bait.
Iya, Bukan bukan, tafsir saya kan? bukan. Ya. Pertanyaan yang relevan di sini adalah siapakah tabut itu kan sebenarnya itu. Iya, betul. Baca 2 Korintus 5 ayat 1. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan begini. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sini Rasul Paulus memakai istilah kemah untuk tubuh kita. Kalau kemah kita dibongkar, tubuh kita dibongkar, maka di surga kita nanti akan mendapat kemah yang baru, itu kan sama dengan dapat tubuh yang baru kan? Iya. Oke. Supaya kita lebih mengerti lagi arah ajarannya Paulus, coba kita baca ayat lanjutannya, ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Oke, di sini dia memakai kata yang berbeda, tapi diksinya sama, pakaian. Tadi dia bilang kemah. Sekarang kemah dan pakaian. Jadi pakaian yang lama harus diganti dengan pakaian yang baru. Ini tentang tubuh kita, tapi dia sedang bicara kan? Oke. Baca lagi 2 Korintus 4 ayat 7. Ya, saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana, tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, Rasul yang sama bicara dengan orang yang berbeda, kalau memakai kata yang berbeda, tapi diksinya sama. Dia pakai kemah, dia pakai pakaian, baru dia pakai juga bejana. 3 nih dia pakai nih. Kata-kata ini dia pakai. Oke. Nah, jadi kalau saya katakan tubuh ini adalah tabut, juga nggak salah, karena dia juga menganalogikan tubuh kita itu pakaian, kemah, bejana. Ya, cukup dong kesaksiannya, kan hanya dibutuhkan 2 saksi. Iya cukup Pak. Tapi supaya menjadi lebih cukup, tolong baca Pengkhotbah 12 ayat 6. Pengkhotbah 12 ayat 6 dikatakan begini. Ya. Sebelum rantai perak diputus dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan. Nah, kalau di atas sebelumnya kan dia bilang nih si Paulus begini nih. Biar nyata bahwa kekuatan kami bukan dari bejana ini, bukan dari tubuh, tapi dari Allah. Iya. Oke, di sini si pengkhotbah bilang sebelum tempayan dihancurkan. Tempayan ini kan tubuh. Jadi bejana, tanah liat, itu tubuh. Tempayan itu juga bejana, tanah liat. Ini simbol tubuh jasmani kita juga. Jadi semua itu berbicara mengenai tubuh. Ya, itu sama dengan tabut. Tubuh kita yang terbuat dari tanah ini adalah tabut bagi Taurat Allah yang diukirkan dalam tubuh kita. Saya rasa begitu. Iya. Menurut Bapak gimana? Iya, ya saya paham sekarang Pak. Jadi satu lagi Pak. Di episode lalu kan Pak Bram bilang akan jelaskan makna tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dilapis emas, dengan emas murni dari luar dan dari dalam. Dalam perspektif kriptografi, bahasa-bahasa yang disamarkan atau disembunyikan, sebenarnya si tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dilapis emas adalah pesan yang dienkripsi. Agar pesan itu jadi terang, maka harus dilakukan dekripsi. Dekripsinya ada di